Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya ingin membahas sebuah topik di seputar dunia amulet, yaitu mengenai penggunaan amulet spirit, yaitu amulet yang menggunakan bantuan dari arwah atau spirit dari orang yang telah meninggal. Nah, sebenarnya bagaimana sih penggunaan amulet dari spirit itu? Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan, aman atau enggak? Semuanya akan kita bahas di video ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui alasan dibuatnya amulet spirit, yaitu amulet yang mengandung kekuatan dari arwah atau spirit dari sosok yang telah meninggal. Nah, sebenarnya ketika seseorang itu telah meninggalkan tubuh jasmaninya, setelah ia meninggal, ia akan terlahir di alam berikutnya, baik itu alam manusia lagi, ataupun alam spirit, tergantung perbuatannya dia sewaktu masih hidup. Tapi tidak selalu hanya dari perbuatan di kehidupan saat ini, karena kita sudah terlahir tidak terhitung jumlahnya, kita sudah pernah menjadi apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat kita ini saat ini jadi manusia, bisa jadi di kehidupan sebelumnya belum tentu itu kita asal dari manusia. Mungkin beberapa ada yang percaya ataupun tidak mengenai kelahiran kembali, itu nggak masalah. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Itulah penyebabnya ketika kita terlahir satu kehidupan, lalu ke kehidupan yang lain, itu berpindah-pindah kesadaran, kita terlahir kembali, itu kita masih membawa karakteristik dari perbuatan kita atau dari sifat kita yang sebelumnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang dari lahir tuh punya ciri khas tertentu, baik itu secara fisik, misalnya terlihat bekas luka atau apa gitu ya. Meskipun dia baru lahir gitu ya, nggak ada kegiatan apa-apa, nggak melakukan apa-apa, tapi ada bekas luka atau tanda lahir seperti itu. Itu biasanya adalah bawaan dari kehidupan yang lampau. Bisa jadi ia pernah melakukan sebuah perbuatan, atau ia pernah menderita sebuah luka, atau hal lainnya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, tapi tidak semudah itu terlahir kembali menjadi manusia. Terutama sebagai manusia ya, maksudnya ya. Kalau terlahir lagi bisa aja sebenarnya. Secara teorinya, terlahir kembali itu bisa bermacam-macam, bisa menjadi manusia, tapi ini sangat susah gitu ya. Bisa juga terlahir di alam yang lebih rendah seperti alam di bawah manusia. Yang paling dekat adalah yang bisa terlihat itu adalah alam hewan. Itu adalah kepercayaan yang ada di dalam sistem kelahiran kembali atau reinkarnasi. Kalau di Hindu sebenarnya reinkarnasi, tapi kalau di Buddhis itu disebutnya tumimba lahir. Itu agak berbeda ya. Tapi saya nggak akan bahas di situ karena panjang kalau dijelasin, karena saya mau fokus di amulet spirit ini, oke? Nah, jadi ketika seseorang meninggal, peluang untuk terlahir kembali itu pun di alam manusia tidak mudah gitu. Nah, kita harus memupuk karma yang baik, yang banyak, baru bisa terlahir kembali menjadi manusia. Makanya ketika kita sudah jadi manusia, kita harus lebih banyak lagi bersyukur, dengan juga membantu orang berbuat yang lebih baik. Karena apa? Kalau supaya kita nggak jatuh gitu ke alam yang lebih rendah. Itulah yang mindset yang harus kita punya gitu. Karena kalau nggak, kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh ke alam yang lebih rendah. Karena kan di alam manusia itu kita ada banyak sekali peluang untuk berbuat sesuatu yang buruk gitu ya. Mudah sekali deh pokoknya kalau di alam manusia membuat sesuatu yang buruk. Kalau di alam hewan misalnya nih, alam hewan membuat sesuatu yang buruk, contohnya kan dia misalnya mau memangsa hewan lain atau membunuh hewan lain gitu ya. Tapi kan kalau di alam manusia nggak cuma itu, banyak misalnya menipu, ataupun dia misalnya berbuat kriminal yang melanggar asusila dan sebagainya. Banyak deh kalau di alam manusia itu godaannya banyak. Bener nggak? Pasti teman-teman setuju sampai sini kalau di alam manusia itu godaannya lebih banyak gitu ya. Nah, ketika seseorang meninggal dan ia belum terlahir kembali, ya, dia itu berada di alam, bisa dibilang tuh peralihan ya. Jadi dia sendiri belum punya kesempatan lagi nih untuk berbuat kebaikan, karena kan dia sudah tidak punya tubuh fisik, tidak bisa lagi menolong orang di sekitarnya. Dan yang bisa dilakukan hanyalah menyesali karena sepanjang hidupnya tidak
tidak sempat banyak berbuat kebaikan gitu ya. Nah, untuk bayi-bayi misalnya, bayi-bayi, ada kan bayi yang masih kecil sudah meninggal gitu ya. Itu kenapa? Itu sebenarnya adalah karma buruk yang diperbuat di kehidupan masa lalunya itu berat. Nah, karena ia terlahir kembali di kehidupan ini, karena karma buruk yang berat, usianya pendek. Jadi dia belum sempat merasakan usia panjang, sudah meninggal duluan. Itulah kekuatan karma mempengaruhi usia kita juga gitu. Apabila kita melakukan sesuatu yang menghilangkan nyawa makhluk lain, itu pun mengakibatkan karma buruk yang menyebabkan usia pendek ataupun sakit-sakitan. Makanya seperti tadi yang saya bilang di awal, kita harus lebih banyak berbuat yang good lah, yang baik lah, supaya kita tidak menderita ke depannya. Nah, ketika seseorang sudah meninggal, lalu ia belum bisa terlahir lagi, masih berada di alam peralihan. Beberapa orang menyebutnya sambawesi ya, atau menantikan kelahiran. Nah, ini dia hanya bisa mendapatkan kebaikan dari transfer. Ibaratnya kalau di zaman sekarang transfer ya, kayak rekening bank ya. Jadi transfer kebaikan dari siapa? Dari sanak keluarganya yang melakukan perbuatan baik atas nama dia. Jadi misalnya nih si A meninggal. Nah, terus sanak keluarganya melakukan perbuatan baik nih dengan cara memberi dana makanan kepada biksu. Lalu di jasanya itu, jasa kebajikannya itu ditransfer melalui doa pelimpahan jasa namanya. Nah, doa itu mentransfer karma baik yang diperlakukan kepada sosok mendiang agar bisa membawa kebahagiaan bagi mendiang. Nah, itu adalah bantuan yang dapat dilakukan oleh sanak keluarga yang masih hidup. Nah, tapi dengan transfer kebaikan itu tetap makan waktu yang panjang dan nggak mudah gitu loh. Nah, maka dari itulah di Thailand, spirit-spirit itu dengan tujuan membantu orang lain membuat karma baik bagi para spirit itu dengan persetujuan mereka. Guru-guru spiritual itu mengontak mereka, menghubungi mereka, menanyakan apakah mereka bersedia untuk mengikuti sila, menjalani sila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menipu, tidak menggabungkan. Nah, ketika mereka sudah setuju ya secara spiritual ya, dan sanak keluarga pun oke, itu akan diproses. Jadi abunya ataupun bagian dari kremasinya digunakan untuk membuat amulet spirit. Nah, ini adalah prosedur pembuatan amulet spirit yang bisa dibilang masuk kategori yang benar lah gitu ya. Maksudnya tuh yang proper gitu loh, bukan benar, proper, yang layak, karena harus ada persetujuan segala macam. Nah, cuma di zaman sekarang itu banyak sekali pembuatan amulet spirit yang sistemnya tidak seperti itu. Jadi teman-teman perlu berhati-hati juga. Nah, kalau kita itu kayak kami ini di Hong Amulet, kami memang ada amulet spirit juga, tapi kami pilih-pilih gitu. Jadi kita pilih-pilih yang benar-benar amulet spirit itu tidak berbahaya, karena kalau cara pembuatan amulet spirit itu tidak melalui cara yang proper seperti tadi, itu agak berbahaya menurut kami ya. Karena ada cara lain yang tidak seperti tadi saya sebutkan, yaitu misalnya contoh itu dengan mengunci, seperti ibaratnya itu apa ya, kalau ngomong simpelnya tuh dipaksa lah, diikat gitu loh jadinya. Jadi bukan dengan persetujuan dan keinginan murni dari spiritnya, tapi karena ya ibaratnya tuh diikat gitu loh. Nah, jadi mau nggak mau kita tuh harus berhati-hati kalau pilih amulet spirit. Makanya kami menyediakan yang aman. Nih, contohnya, misalnya saya kasih contoh ya. Ini adalah amulet Kunpen Wat Kunake. Ini sudah ditakdirkan sebenarnya. Jadi ketika dibuat amulet Kunpen ini ada dua jenis ya, Wat Kunake Kunpennya. Nah, ini ada dua jenis. Jadi waktu itu ada seorang master sedang bermeditasi, lalu melihat bayangan ke dalam meditasinya bahwa akan ada tubuh seorang anak yang hanyut di sungai di belakang wihara. Jadi itu sudah ditakdirkan kalau dia itu akan menjadi bagian dari Kunpen ini gitu. Sudah jadi ibaratnya itu dia sudah meninggal, tapi dia berkesempatan bertemu Lungpo atau guru yang bisa menolongnya untuk berbuat kebaikan melalui amulet gitu. Jadi di dalam amulet ini ada spirit anak itu. Spirit anak itu akan membantu orang yang menggunakan amuletnya.
tapi sudah melalui cara yang proper seperti yang tadi saya jelaskan. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti cara yang proper, tentu pemakaiannya akan aman. Dalam arti itu tidak membahayakan kehidupan orangnya. Jangan sampai kita memakai amulet spirit yang justru ibaratnya itu spiritnya itu dipaksa lah, diikat. Karena memang ada loh. Saya tahu beberapa yang buat seperti itu, tapi saya nggak akan sebut gitu, karena memang kadang-kadang orang itu hanya berpikir soal wah ini ekstrim apa segala macam. Enggak, saya mempertimbangkan banyak hal, karena niat dari pembuat, niat dari amuletnya, dari spirit yang ada di amulet juga penting. Ketika spirit itu hatinya benar-benar mau membantu orang yang memakai amulet, tentunya akan lebih maksimal, lebih optimal hasilnya gitu. Karena dia bekerja membantu dengan prinsip kerelaan. Ibaratnya teman-teman misalnya bekerja, lebih pilih kerja dipaksa atau kerja karena teman-teman rela, karena teman-teman bertekad gitu atau niat mau mengembangkan diri, ya, mau membantu. Kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan, mau membantu perusahaan, akan lebih mana bagus hasilnya? Akan lebih bagus kalau menurut saya akan lebih bagus orang yang rela. Karena tenaga terbesar adalah berasal dari dalam diri sendiri, dari hati sendiri. Jadi pasti akan lebih bagus. Ini adalah contoh kunpen yang ada spiritnya. Nah, saya kasih lihat lagi satu lagi. Ini yang lebih antik lagi. Ini sudah 90 tahunan nih amuletnya nih. Nah, ini dibuat namanya ini Ghost Sounded ya, oleh Luang Pupum Wat Kok Sawai. Ini dibuat tahun 1930. Nah, ini dibuat jauh sebelum amulet Ghost Pita yang spirit juga, yang sangat terkenal. Jadi ada satu amulet Thailand nih, Achanu, yang buat namanya Achanu. Nah, Achanu ini bikin amulet Ghost Pita atau pita berspirit, ada arwahnya. Tapi itu sangat langka, banyak palsunya, ya, dan harganya sangat tinggi. Nah, itu sebelum pita itu dibuat, ternyata tuh ada satu master lagi yang membuat amulet spirit pertama kalinya, yaitu adalah Luang Pupum gitu, yang populer gitu ya. Karena zaman dulu pembuatan amulet spirit itu sangat tidak lazim. Jadi waktu Achanu bikin itu, akhirnya Achanu tuh nggak dikasih beredar kayak informasinya, foto-fotonya, amuletnya semua dimusnahkan. Makanya recordnya sangat sedikit, catatan yang ada sangat sedikit untuk amulet dari Achanu Ghost Pitanya. Tapi di kemudian hari pembuatan amulet dengan spirit itu menjadi lebih lazim gitu ya, karena cukup banyak. Nah, kembali lagi saya bilang adalah niat dari pembuatannya itu sangat penting. Makanya ketika orang-orang mencari amulet yang berspirit, hanya beberapa yang kami rekomendasikan untuk dipakai. Karena apa? Karena tujuannya untuk membantu. Karena memang sudah melalui cara yang proper, gurunya pun harus proper. Karena banyak juga yang sekarang itu spiritualis membuat amulet karena banyaknya permintaan aja gitu. Jadi saya pengennya tuh orang mendapatkan amulet manfaat dari sesuatu yang sakral, dari guru yang benar-benar mau membantu spiritnya dan mau membantu usernya atau penggunanya, supaya mereka mendapatkan bantuan yang lebih baik, mendapatkan bantuan yang bermanfaat dalam kehidupannya. Karena kan kalau misalnya kita pakai amulet spirit ya, biasanya nih kalau kitanya peka gitu ya, kita tuh kayak ada feeling gitu, misalnya mau melakukan sesuatu, oh saya kayak feeling mau ngerjain ini deh. Nah, itu kadang-kadang suka kayak, kalau orang bilang tuh bisikan hati lah, bisikan batin ya, itu kalau orangnya peka ya. Kadang-kadang kalau nggak peka ya mimpi atau perasaan, kurang lebih begitu deh kalau amulet spirit. Nah, tapi kalau orangnya bener-bener nggak peka banget ya, biasanya sih mungkin disampaikan lewat orang lain gitu. Nah, dan ketika teman-teman memakai amulet spirit, jangan lupa berbuat kebaikan untuk mereka. Jadi misalnya kita nih lakukan sumbangan gitu ya ke panti asuhan atau ke panti jompo gitu ya, kita berbuat baik, dalam hati kita sampaikan nih, semoga jasa dan kebaikan dari perbuatan yang saya lakukan pada hari ini ataupun di waktu yang lain melimpah kepada, nah, disebutkan. Misalnya pertama, almarhum orang tua kita siapa? Misal contoh nih, kalau teman-teman ada orang tua. Lalu berikutnya kepada kepada spirit yang ada di amulet yang mana sebut gitu ya. Jadi kita limpahkan jasa kebajikannya seperti tadi yang saya bilang, ketika kita melimpahkan jasa kepada orang yang sudah meninggal dengan tujuan membantu mereka. Nah, jadi kita membantu mereka menanam kebaikan, mereka juga membantu kita dalam kehidupan gitu. Karena bantuan dari mereka itu bisa dalam banyak hal. Misalnya
mereka akan membantu kita disenangi orang sekitar kita. Mereka kayak menarik orang gitu loh, menarik orang supaya baik sama kita, supaya misalnya mereka lebih friendly, supaya lebih helpful, lebih mau menolong gitu, terbuka hatinya, terbuka tangannya. Itu bisa karena mereka membuat orang lain merasakan perasaan cinta kasih gitu loh. Mereka karena dekat dengan kita kan alamnya kan, jadi mereka bisa membantu kita. Nah itu kalau amulet spirit. Jadi pertama adalah melihat dari gurunya, masternya, ya kan. Terus udah gitu bukan lihat dari, tapi kita melakukan perbuatan baik untuk ditransfer kebaikannya kepada mereka. Jadi saling bantu gitu loh. Saya ibaratnya jadi simbiosis mutualisme. Kalau di pelajaran IPA ya waktu kita SD ya. Nah, jadi kita saling bantu. Jadi sebenarnya antara alam manusia dan alam spirit, jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti kalau kita udah tahu hal seperti ini, tapi justru kita sama-sama menderita gitu kan. Kita itu manusia menderita karena banyak permasalahan, banyak duka di kehidupan kita, ya kan. Harus bekerja, terhimpit ekonomi, ya kan. Nggak cuma masalah duniawi doang, kadang-kadang masalah mental juga kan. Ada banyak, zaman sekarang ada mental illness bermacam-macam, ada yang gangguan psikologi, tekanan batin, stres, depresi, banyak masalah kan. Nah, kita punya banyak masalah, dia bantu kita bukain jalan, ketemuin orang yang baik. Kita juga bantu mereka supaya dapat kelahiran di alam yang lebih baik. Kurang lebih begitu sih. Nah, kalau amulet yang tadi saya kasih lihat, itu memang masih ada stoknya. Kalau teman-teman berminat bisa menghubungi kontak kita di WhatsApp. Dan follow Instagram kita juga, Hong Amulet, oke? Teman-teman yang belum tahu, yang masih baru, dan ini adalah video yang pertama kali teman lihat, teman-teman bisa nonton video-video kami sebelumnya. Jangan lupa nih follow sosial media kita juga, karena kita sering update sosial media seperti Instagram, oke? Kita ketemu lagi di kesempatan lain membahas amulet yang lain. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Thank you.